Shalom saudaraku, kita bertemu dalam teduh di pagi hari ini. Mari saya ajak kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, pemberi hidup, pemberi pengharapan, dan telah menghantar kami untuk hari yang baru. Kami percaya hari ini penuh anugerah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita yaitu diangkat dari kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat yang ke-7. Dikatakan begini: yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ungkapan yang sering juga kita perdengarkan, bahkan mungkin orang lain sampaikan secara bersama-sama dalam ibadah, sering dikatakan, kalau Tuhan berkehendak, apapun bisa terjadi. Bukankah demikian saudaraku? Ya, kalau Tuhan berkehendak, apapun bisa terjadi. Pernyataan ini karena kita percaya Tuhan berkuasa. Tuhan mempunyai otorita yang melebihi segala-galanya apa yang ada pada kita. Dialah Tuhan, dan orang yang berkeyakinan kepada Tuhan memang harus memedomani hal yang demikian. Iman yang mempercayai hal demikian adalah iman yang jujur, iman yang taat, iman yang setia, iman yang senantiasa terpelihara. Kita adalah pengguna kehidupan yang diberikan oleh Dia, sumber kehidupan itu. Sekali lagi, kalau Tuhan berkehendak, apapun bisa terjadi. Pengalaman Nats ini adalah pengalaman yang ganjil namun pernah terjadi, manakala umat Israel adalah umat pilihan Allah yang sangat fanatik, melihat secara iman, secara rohani bahwa Tuhan itu mereka kenali, sangat menunggu atau berkeyakinan bahwa apa yang telah dinyatakan Tuhan lewat hukum-hukumnya, maka sikap terbaik dari umatnya ialah menjadi pelaku setia hukum-hukum Tuhan, beribadah, menyampaikan korban-korban persembahan, dan tentu tidak luput dari hubungan mereka dengan sesama. Namun apapun itu, apa yang disaksikan oleh nabi-nabi kemudian ialah keterpurukan umat. Seolah-olah mereka tidak ada Tuhan. Seolah-olah mereka hidup tanpa pemimpin. Mereka sangat sembrono. Hubungan baik antar seorang dengan yang lain rusak, hancur. Nah, keunikan dari firman Tuhan ini ialah manakala Allah pun memilih dan menetapkan
mengurapi seorang raja bernama Kores. Bukan dari latar belakang orang berkepercayaan kepada Tuhan, tapi dia orang lain dari bangsa lain. Allah mengangkat dia menjadi raja, dan seiring dengan namanya ialah orang yang diurapi Tuhan untuk bersikap adil. Apakah sikap yang sangat bijak dari Kores? Dia menjamin kehidupan agama yang berbeda-beda. Dan di hadapan perbedaan-perbedaan itu, maka lakukanlah panggilan imanmu dengan setulus hati, dengan sejujur-jujurnya. Saudara bisa memilih, dan saudara bisa hidup apakah saudara dalam terang atau dalam kegelapan. Kira-kira demikian firman Tuhan ini. Allah dapat mengenali, dan sikap adil dari setiap orang percaya kepada Tuhan, tentu itu adalah panggilan atau cerminan yang sangat baik dari perilaku sikap iman yang seiring dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, sekali lagi Allah yang hadir dalam setiap keadaan. Maka setiap orang percaya yang melakukan tindakannya, pilihan-pilihan aktivitasnya sebagai orang percaya kepada Tuhan, maka dia akan laksanakan itu sebagai bukti bahwa dia berada dalam terang kasih Tuhan. Tindakan-tindakan sikap anak-anak Tuhan berperilaku terang, berperilaku menghadirkan segala kebaikan-kebaikan, tidak kegelapan yang membuat kehidupan itu suram, yang membuat kehidupan itu bisa terjebak. Tetapi hidup terang adalah keselamatan, dan hidup gelap akan menjadi terhukum. Saudara-saudaraku, kita bisa ingat dari surat Rasul Paulus misalnya kepada jemaat Efesus, seorang Timotius dititipi pengajaran yang sangat bernas, hidup menjadi anak-anak terang Tuhan. Maka tentu dia akan berkeadilan, dia akan penuh rasa syukur, dia akan mencerminkan kehidupan itu yang tidak membuat orang susah, menjauhkan percabulan, menjauhkan segala tindakan pencemaran. Nah, dia akan pilih kehidupan yang mensejahterakan kehidupan sebagai anak-anak terang. Dan menjadi anak kegelapan, kita pun bisa melihatnya ke arah mana dia. Apakah menjanjikan? Tentu tidak. Menjadi anak-anak gelap tidak disukai oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini tentu Tuhan sedang menuntun kita. Tuhan sedang berada di depan langkah kita. Maka dengan mengikut Tuhan, dengan penuh setia, langkah, tenaga yang Tuhan beri, sorotan mata kita, dan kemurnian hati kita, apa yang Tuhan kehendaki, agar kita berada dalam jalan terangnya. Firman Tuhan mengatakan, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Seolah-olah Allah menitipi janjinya. Dia berkeinginan tulus, sebagaimana dengan rancangan atau rencana-rencana kita, cita-cita kita. Allah ingin berjalan bersama saudara menuju sukses. Maka mari kita ikuti jejak kaki Tuhan. Jangan jauh, kita dekat dengan Dia, karena Dia pun menginginkan agar kita tidak jauh, tapi dekat dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Hari-hari hidup kami adalah hari-hari percaya kepada Tuhan, dan kami menjalani kehidupan ini. Kami berpengharapan, kami bergembira, kami selalu dibangunkan dan dititipi harapan-harapan ke depan. Karena kami percaya Tuhan hidup, Tuhan ada bersama kami, Tuhan sedang berkarya menuntun kami. Untuk itu ya Bapa, pada kesempatan pagi ini kami berdoa untuk semua aktivitas yang akan kami lakukan, baik sebagai pelajar, bekerja,
bahkan sedang merencanakan sesuatu hari ini. Mungkin akan mengawali lagi sebuah pekerjaan yang pernah gagal dan akan menggeluti dengan penuh keyakinan. Mungkin di antara kami ada yang sedang mengawali bangkit kembali. Tuhan, tolong kami, tumbuhkan harapan-harapan kami. Roh Kudus kiranya selalu dengan penuh pencerahan menuntun roh dan jiwa kami. Terima kasih Bapa. Hadirlah Engkau bagi mereka yang sedang sakit, yang sedang dirawat, dan pemulihan akan menjadi pengharapan yang indah bagi mereka. Berkati obatnya, berkati setiap makanan minuman yang mereka konsumsi. Pimpin hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati. Amin. Saudaraku, mari kita laksanakan aktivitas kita. Salam sehat selalu.